Terima kasih masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, menjelang pembekalan kepala daerah di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, utusan dari masing-masing peserta retret melakukan loading barang bawaan. Ya, sejak Kamis siang, loading barang bawaan peserta retret tersebut masuk melalui Borobudur Golf dan kemudian diletakkan ke masing-masing tenda glamping, lokasi di mana kepala daerah akan tinggal. Sebelum acara, para kepala daerah ini akan berkumpul di Mes Sumbing untuk dilakukan tes kesehatan. Sementara itu, kepastian jumlah kepala daerah yang baru hadir ini akan diumumkan pada jam 3 sore nanti. Tentu berbeda antara Kabinet Merah Putih dengan para kepala daerah. Dulu para menteri boleh didampingi ajudan satu, nah, karena jumlahnya memang hanya 100 gitu ya. Sekarang ini kan jumlahnya 500. Nanti nambah jadi 1000 2 hari terakhir. Karena itu secara teknis kapasitas nggak memungkinkan. Jadi para kepala daerah tidak diperkenankan untuk membawa pendamping, protokol, ajudan, humas, dan lain-lain. Jadi betul-betul sendiri. Itu perbedaan yang paling utama. Yang kedua, dulu kami masih ada kegiatan-kegiatan fisik gitu ya. Ada naik ke lembah Tidar, ada baris berbaris yang cukup lama. Nah, ini karena lebih banyak dan banyak juga yang sudah senior, tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas gitu. Nah, untuk tadi terkait pertanyaan kedua, mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00. Nah, sekarang ini jam 11.33 sebelum Jumatan, jam 15.00. Ya, bisa Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tegaskan kepala daerah yang ikut retret tak boleh bawa pendamping dan kepastian jumlah kepala daerah yang hadir akan diumumkan pada jam 3 sore nanti. Dan kita ke informasi selanjutnya di mana ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Ini pemerintah pun mempersilahkan warga Indonesia merantau asal taat aturan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya harus kita ragukan, itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya. Mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk berantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Merantau, tapi ingat kalau merantau ke luar negeri harus punya skill. Ya, karena kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik ke luar negeri. Yang kedua, harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi masalah juga. Ya. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyanyi sekaligus selebritas Agnes Monica berkunjung ke Kementerian Hukum. Apa saja yang dibahas? Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, penyanyi sekaligus selebritas Agnes Monica berkunjung ke Kementerian Hukum. Kedatangannya untuk berdiskusi tentang hak cipta musik. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Togi Snaga dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Agnes diterima langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Agnes datang untuk memenuhi undangan dari Kementerian Hukum untuk berdiskusi soal Undang-Undang Hak Cipta. Dalam rangka untuk menerima masukan terkait dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Karena itu, di berbagai kesempatan sebelum Mbak Agnes juga, Menteri Hukum sudah banyak menerima masukan dari semua musisi, pencipta lagu, dan lain-lain sebagainya. Kepada media, Agnes mengaku masih banyak musisi dan penyanyi yang kebingungan menjalani Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini. Terutama setelah Agnes tersandung kasus hak cipta dan dijatuhi denda 1,5 miliar rupiah. Saya maunya taat sama undang-undang, kan gitu. Saya berdiri bersama undang-undang. Nah, tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuma untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Oleh karena itu, makanya saya pikir bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar dan sadar hukum ya.